Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu syar'i, yaitu ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Dan tentunya kita membutuhkan ilmu tersebut agar supaya kita mampu menjalankan agama dengan baik dan benar sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad ba'da subuh, yaitu masih membahas kitab Lum'atul I'tiqad, dan kita baca syarahnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya yang diberi judul oleh penulis yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, At-Targhibu fi Sunnah wat Tahdhiru minal Bid'ah. Dorongan atau anjuran atau motivasi agar supaya berpegang teguh dengan sunnah dan peringatan terhadap bahayanya kebid'ahan. Kita ketahui bahwasanya pembahasan tentang sunnah dan bid'ah ini adalah pembahasan yang pasti ada di dalam membahas masalah agama Islam ini. Ya, baik dikala kita membahas tentang masalah akidah Islam, ataupun tentang masalah tauhid, ataupun tentang masalah muamalah dan juga masalah-masalah ibadah. Ya, pasti ada pembahasan yang berkaitan dengan kedua hal ini, karena ini memang lawannya. Sebagaimana ketika kita membahas tauhid, pasti ada lawannya syirik. Ya, demikian pula ketika membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW di dalam sunnah-sunnah beliau SAW, dalam bab apapun itu pasti akan ada lawannya juga, yaitu bid'ah. Oleh karenanya, siapakah yang berbicara pertama kali tentang bid'ah, maka jelas kita ketahui bahwasanya yang berbicara pertama kali tentang masalah bid'ah ya juga Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana yang berbicara tentang masalah sunnah juga bersumber dari beliau. Maka yang mengingatkan bid'ah pertama kali juga beliau SAW. Maka tidak sepantasnya ketika kita mendengar kalimat bid'ah itu antipati. Ya, tidak boleh kita
antipati terhadap kalimat bid'ah, kecuali kalau memang kita baru ngaji, ya. Kalau kita baru ngaji oke lah, ya. Tapi kalau kita sudah ngaji bertahun-tahun kok dengar kalimat bid'ah kok masih antipati, maka ini perlu dipertanyakan bagaimana dia selama ini ngajinya itu bagaimana, ya. Karena ini peringatan langsung dari beliau alaihi salatu wassalam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ciri khas kelompok tertentu, ya. Karena ada sebagian ketika membahas masalah bid'ah dicap dengan kelompok tertentu, ya. Ini kelompok Wahabi, ya, atau kelompok apa ini, pokoknya kalau berbicara masalah bid'ah khutbahnya kalau innal hamdalillah, nah, nanti terakhir paling bid'ah ini. Nah, ini nggak boleh semacam ini, karena perlu dia ketahui bahwasanya yang berbicara dan memperingatkan tentang masalah bahaya bid'ah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita akan lihat nanti hadis-hadisnya. Dalam poin yang ke-6 yang berjudul Targhib fi Sunnah wa Tahdhir minal Bid'ah, ini poinnya langsung disambung oleh penulis, ya. Adapun babnya dikasih judul sendiri. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa qad umirna bil iktifa'i li atharihim wal ihtida'i bimanarihim wa hudzirna al-muhdatsat, ya, wa ukhbirna annaha minadh dhalalat. Dan sungguh kita telah diperintahkan untuk al-iktifa, yaitu mengikuti jalan-jalan mereka, ya. Wal ihtida, yaitu dan juga kita diperintahkan untuk berpetunjuk dengan rambu-rambu mereka. Dan kita diperingatkan dari perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang dibuat-buat. Dan kita dikhabarkan bahwasanya perkara-perkara yang dibuat-buat tersebut adalah termasuk dari kesesatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan wa kulla dhalalatin finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam memperingatkan umatnya, yang pertama memberikan anjuran untuk berpegang teguh dengan athar para sahabat, ya, dan juga berpetunjuk dengan rambu-rambu mereka dan juga mentahdzir, memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang baru, perkara yang diada-adakan, dan mengkabarkan bahwasanya perkara yang diada-adakan tersebut adalah termasuk dari kesesatan. Yaitu dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, ya, yaitu sunnahnya para khulafa, para pemimpin-pemimpin yang berpetunjuk dan mendapatkan petunjuk setelahku, terutama khalifah para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini secara khususnya, ya. Secara umum adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Kita lihat di sini kalimatnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, ya, yaitu dengan dua hal.
harusnya Rasulullah SAW setelah itu mengatakan abdu alaihima. Harusnya seperti itu secara bahasa. Tapi kenapa di sini Rasulullah SAW mengatakan hanya domirnya kembali kepada satu saja, abdu alaiha, ya, abdu alaiha. Maka ini dijelaskan oleh para ulama. Disinilah menunjukkan bahwasanya sesuatu yang memang disepakati oleh para khulafaur rasyidin, walaupun itu terjadi setelah Nabi SAW wafat, maka itu termasuk bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW telah menyatakan la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak akan pernah bersatu umatku di atas kesesatan. Artinya di sini adalah siapa? Para sahabat alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Artinya kesepakatan mereka pasti akan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya di sini Rasulullah menggunakan dhamir ha, yaitu dhamir tunggal. Ya. Kalau sesuai dengan kaidah bahasanya harusnya alaihima, sunnah Rasul dengan sunnah khulafaur rasyidin, dua. Ya, tapi di sini Rasulullah menggabungkan, menunjukkan bahwasanya sunnah khulafaur rasyidin, terutama kesepakatan mereka itu merupakan kesesuaian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya abdu alaiha, ya, bin nawajid, yaitu dengan gigi geraham. Dan ini merupakan gigi yang paling kuat untuk seseorang menggigit, ya, dengan gigi geraham. Dan ini diibaratkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan menunjukkan kalimat bin nawajid ini seperti seorang yang ketika tenggelam dia harus berpegang dengan sebuah tali. Maka otomatis orang yang tenggelam tersebut jika menginginkan keselamatan, maka dia akan pegangi tali tersebut dengan sekuat tenaga, ya, dengan sekuat tenaga. Tapi kalau dia lepaskan, maka dia akan tenggelam dan binasa. Demikian pula seseorang ketika ingin selamat di dalam masalah agama, dia harus melaksanakan perintah Nabi SAW, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, terutama khulafaur rasyidin, ya, yang mereka telah dijamin oleh Rasulullah SAW dengan sebutan ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu yang mereka terbimbing dan mendapatkan petunjuk, ya, setelah Nabi SAW. Menunjukkan ini bantahan juga kepada orang-orang Syiah, kalimat min ba'di, setelahku, bahwasanya para sahabat tidak mungkin murtad, ya, terutama khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, ini terutama. Yang orang-orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, termasuk Abu Hurairah, perawi hadis terbanyak, ini yang paling dibenci dari perawi hadis dari kalangan sahabat Nabi SAW, ya. Karena kalau Abu Bakar dikafirkan dan kaum muslimin tertipu dengan pengkafiran tersebut, maka agama Islam akan hilang. Kenapa? Karena sebagian besar riwayat hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan setelah memotivasi umatnya dan memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para sahabatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian beliau memperingatkan dan hendaknya kalian berhati-hati dan jauhi wa muhdatsatil umur, terhadap perkara-perkara yang baru dalam urusan, ya, dalam urusan al-umur, ya, alif lam di sini al-ahdiyah, yaitu sesuatu yang sudah dimaksudkan Nabi alaihi salatu wasallam
Dan yang dimaksud beliau adalah minaddin, yaitu dari perkara-perkara agama. Maka dari sini ini menjadi dalil yang pasti bahwasanya yang dimaksud Nabi alaihi salatu wasallam, yang Nabi alaihi salatu wasallam peringatkan umatnya dari perkara-perkara baru dalam setiap urusan di situ, maksudnya bukan setiap urusan baik itu dunia maupun agama, tidak, ya, tapi khusus hanya untuk masalah agama saja, ya. Karena alif lam, kalau kita belajar tentang masalah bahasa Arab, alif lam di sini al-ahdiyah, yaitu sesuatu yang sudah difahami, ya. Dan ini difahami oleh para sahabat. Makanya para sahabat tidak ada yang mengartikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, kalimat al-umur itu mencakup urusan duniawi, ya. Tapi mereka faham. Kenapa? Karena itu ada indikasi juga di awal hadis ini beliau memerintahkan agar supaya berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin, dan ini berkaitan dengan agama. Maka ketika Rasulullah memperingatkan, ya, di kalimat berikutnya dengan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka alif lam dalam kalimat al-umur itu sudah bisa difahami konteksnya adalah masalah agama, ya. Apalagi itu nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lainnya juga. Maka tidak bisa kita katakan kalau sedikit-sedikit bid'ah, sidik-sidik bid'ah, ya, apa-apa bid'ah ya rasa nganggo HP wae, ya. Kuwi gayane wong kafir, rasa numpak motor, nganggo unta wae, ya. Munggah kaji ora nganggo pesawat, ya. Kon nganggo unta, ya. Karena naik pesawat itu bid'ah, HP bid'ah, ya. Kalau pengajian enggak usah pakai mikrofon, ya. Enggak usah pakai mic karena itu bid'ah. Ini jelas kekeliruan dan menunjukkan ketidaktahuan, ya, tentang masalah definisi bid'ah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih paham, lebih tahu tentang masalah dunia kalian, ya. Yaitu ketika para sahabat alaihi salatu wasallam mereka nanam kurma, kemudian mereka serbukkan kurma tersebut agar berbuah, dikawinkan gitu, disilang, ya. Maka Rasulullah tahu, kemudian pertama melarang, ya, biarkan apa adanya, ya. Maka sahabat sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka saking taatnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun itu dalam perkara dunia, mereka taati. Akhirnya mereka berhenti dari menyerbuk, menyilangkan pohon kurma tersebut. Akhirnya berbuahnya tidak bagus, ya. Mungkin tidak banyak buahnya atau kualitasnya kurang, ya. Akhirnya para sahabat mengeluh, kalau dibiarkan, nggak diserbuk, nggak dikawinkan seperti ini, maka buahnya tidak akan bagus ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengizinkan dan mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya sudah, kalian tuh lebih tahu terhadap urusan dunia kalian, ya. Artinya selama urusan dunia itu tidak bertentangan dengan syariat, okelah, kalian mau berinovasi, monggo. Mau kurma disilangkan dengan mangga sekalipun biar kurmanya besar, nggak ada masalah. Makanya sekarang buah-buah besar-besar itu karena disilangkan, ya. Baik. Maka dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam tersebut jelas bahwasanya yang dimaksud Nabi alaihi salatu wasallam yang diperingatkan dari perkara-perkara yang muhdats, yang baru, itu adalah dalam perkara agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama itu namanya bid'ah, ya, namanya bid'ah. Dan bid'ah itu adalah sesuatu
yang tidak ada atau belum ada contohnya sebelumnya. Makanya kalau dalam masalah bahasa memang benar HP dianggap bid'ah ya secara bahasa. Kemudian kendaraan, pesawat, kapal ya yang bermesin sekarang ini ya, sesuatu yang sebelumnya belum ada itu bisa dikatakan bid'ah tapi secara bahasa saja. Adapun secara istilah yang dimaksud Nabi SAW yaitu dalam perkara agama ya. Makanya ketika dalam Al-Quran disebutkan badi'us samawati wal ard, Allah itu menciptakan langit-langit dan bumi. Badi artinya Allah itu menciptakan yang sebelumnya belum ada ya. Artinya Allah membuat bid'ah langit dan bumi karena memang sebelumnya tidak ada langit dan bumi ya. Tapi ini secara bahasanya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kesesatan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam riwayat Nasa'i dan yang lainnya disebutkan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Dari kalimat ini kita perhatikan sebagian kaum muslimin itu menganggap adanya bid'ah hasanah ya, bahwasanya yang dimaksud sabda Nabi alaihi salatu wasalam wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, ini tidak mencakup seluruhnya ya, tidak mencakup seluruhnya karena ada sebagian ayat Al-Quran yang menyebutkan kata kul tapi kemudian dikecualikan dengan sebagian ya. Misalnya kalimat kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Berarti kalimat kul yang asalnya keseluruhan kemudian di dalam ayat tersebut dikecualikan, yaitu wajah Allah yang tidak akan pernah binasa, menunjukkan adanya indikasi bahwasanya kalimat kul itu tidak mesti untuk seluruhnya ya. Maka kita jawab yang pertama, kul itu secara bahasa adalah untuk sesuatu yang menyeluruh tanpa kecuali, itu memang asalnya. Adapun kul dalam kalimat yang saya bacakan dalam ayat tadi, kullu syai'in halikun illa wajhah ya, maka itu bisa dikecualikan kalau memang di sana ada pengecualiannya, dan di sini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah mengecualikan sendiri. Tapi dalam hadis ini enggak ada pengecualian kullu bid'atin dhalalah illa misalnya bid'ah hasanah. Ya, enggak ada. Ya. Malah justru kemudian dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam dilanjutkan dalam riwayat Nasa'i dan yang lainnya wa kullu dhalalatin finnar. Kalau seandainya kita katakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah ya, tidak semua bid'ah itu sesat ya, maka kalimat berikutnya kita akan kebingungan. Kalau kebid'ahan itu ada yang dhalalah, ada yang hasanah, berarti dalam kalimat berikutnya wa kullu dhalalatin finnar, berarti ada dhalalah kesesatan yang di neraka dan ada kesesatan yang di surga. Karena harus dikecualikan semuanya berarti. Ya kan? Karena adanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, berarti ada dhalalah yang di neraka dan ada dhalalah yang di surga. Mungkin enggak kesesatan kok di surga? Ya. Maka di sini sudah jelas bahwasanya pendapat yang mengatakan setiap bid'ah sesat itu tidak semua bid'ah ya.
maka ini jelas keliru, ya. Karena dalam sabda Nabi selanjutnya disebutkan jelas-jelas bahwasanya setiap kesesatan dari kebid'ahan tersebut itu kembalinya ke neraka, ya. Baik. Kemudian kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wal iktida'u bihim fi dzalika wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan al-iktida' mengikuti petunjuk mereka, yaitu para sahabat, para salafun saleh, di dalam masalah beragama ini wajib hukumnya berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Dan hadis ini hasan dan Syekh Albani mengatakan sahih, ya, dengan berbagai jalannya, ya. As-sunnah wal bid'ah wa hukmu kullin minhuma. Sekarang kita bahas tentang sunnah dan bid'ah dan hukum dari setiap keduanya. As-sunnah lughatan, sunnah secara bahasa, at-tariqah, yaitu jalan. Ini secara bahasa as-sunnah adalah tariqah, ya. Wastilahan, dan secara istilah, secara syariat, ya, makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Secara istilah, maka sunnah itu diartikan apa yang berjalan di atasnya Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dari akidah ataupun amalan. Ya, ini namanya sunnah. Jadi ini kita berbicara istilah secara para ulama syariat, ya. Artinya bukan berbicara masalah tentang fikihnya. Kalau fikihnya jelas, yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang seseorang menjalankannya akan diberikan pahala dan meninggalkan tidak berdosa, ya. Ini secara fikih. Tapi ketika membahas tentang masalah sunnah, ya, dalam pembahasan akidah, ya, maka yang dimaksud dengan sunnah adalah makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Itu segala apa-apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dari perkara-perkara akidah maupun amalan. Maka apa yang diyakini oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan apa yang diajarkan beliau alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya, kemudian diyakini oleh para sahabatnya, diamalkan oleh para sahabatnya, ini namanya sunnah, ya. Ini namanya sunnah. Baik itu yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati ataupun berkaitan dengan amalan. Makanya dari sini kita lihat, ya, setiap amalan Nabi alaihi salatu wasallam itu sunnah, ya. Nabi sholat Nabi itu sunnah, tapi sunnah secara istilah ini, bukan secara istilah fikih. Kalau secara istilah fikih itu namanya wajib, ya. Sholat 5 waktu ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita bisa katakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, kemudian haji ke Baitullah, ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Berjenggot sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Sholat jamaah bagi laki-laki sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi ini sunnah secara dari sisi istilah ulama akidah, ya, yang berkaitan dengan masalah keyakinan ini, bukan berkaitan dengan masalah hukum. Kalau hukum lain lagi, ya. Sholat 5 waktu sunnah Rasul, tapi hukumnya apa?
hukumnya wajib, ya. Puasa Ramadan sunnah Rasul, tapi hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib, ya. Demikian. Jenggot Nabi ini, jenggot, memelihara jenggot sunnah Rasul, tapi hukumnya apa? Hukumnya wajib. Maka ada sebagian orang yang wallahu alam gimana berfikirnya ini ketika mengatakan mosok berjenggot disebut sunnah Rasul tapi hukumnya wajib, sunnah kok wajib. Ini berarti masih bingung dalam masalah istilah, ya. Karena tidak setiap ketika dikatakan sunnah itu mesti bayangan kita kan sunnah itu dikerjakan nggak apa-apa, dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Itu pikiran kita. Karena kita masih memang sampai segitu belajarnya. Tapi kalau kita sudah mulai dalam belajar, maka insya Allah kita tidak akan bingung, ya, tidak akan bingung, ya. Ketika ada orang yang mengatakan memelihara jenggot itu sunnah Rasul dan hukumnya wajib, mereka nggak bingung. Tapi kalau orang yang dia baru belajar tentang masalah hukum-hukum saja, maka dikira itu adalah sunnah Rasul secara hukum, tapi hukumnya lagi wajib. Ini membingungkan bagi mereka. Padahal yang dimaksud sunnah Rasul adalah itulah tata cara Nabi dalam beribadah kepada Allah SWT. Cara Nabi beribadah kepada Allah dengan memelihara jenggot. Cara Nabi beribadah kepada Allah SWT di dalam berpuasa Ramadan, sholat 5 waktu. Itulah tata cara Nabi SAW dalam beribadah. Itulah maksud sunnah, ya. Nabi SAW bagaimana memperlakukan istrinya, anaknya, mendidik mereka, itulah sunnah. Adapun hukumnya dibahas lagi, ya. Paham, ya? Ya. Jadi kita harus bedakan, ya. Makna sunnah itu tidak melulu dalam perkara fikih saja, ya, yang berkaitan dengan hukum. Maka tidak usah bingung ketika ada seorang ustadz atau ulama mengatakan ini sunnah Rasul hukumnya wajib, ini sunnah Rasul hukumnya sunnah, sunnah hukumnya sunnah, ya. Maka nggak usah bingung. Baik. Wattiba'u sunnah wajibun liqaulihi ta'ala, dan mengikuti sunnah Nabi SAW ini hukumnya wajib. Secara asal hukumnya wajib berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguh ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah, ya, yaitu suri toladan, contoh yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang menginginkan Allah dan hari akhir. Artinya yakin dengan akan adanya pertemuan kepada Allah SWT dan akan adanya hari akhir. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kalimat ar-rasul di sini tidak disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi dengan kalimat alif lam. Di sinilah yang dimaksud alif lam al-ahdiyah tadi, yaitu ar-rasul. Kalimat ar-rasul ini yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan nabi-nabi yang lainnya. Karena memang di situ alif lam berbicara tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhuduhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang olehnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam maka berhenti, ya. Ini menunjukkan hukum asal mengikuti sunnah ini wajib, ya. Ini wajib hukum asalnya, ya. Dan ini sunnah yang bermakna tadi, ya, secara syariat tadi, bukan secara fikih, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga
sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Atas kalian, yaitu wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kemudian pembahasan selanjutnya wal bid'ah lughatan. Kalau tadi sunnah ya, sekarang bid'ah ya. Sunnah secara bahasa dan istilah dan juga hukumnya dalam mengikuti sunnah. Sekarang kita bahas tentang hukum yang kedua, yaitu tentang bid'ah. Bid'ah secara bahasa asy-syai'u al-mustahdats atau al-muhdats ya. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan ya, yang diada-adakan. Jadi kalau secara bahasa semuanya ini yang memang belum pernah ada sama sekali kemudian kok dibuat oleh seseorang, maka itu namanya bid'ah secara bahasa. Mau itu perkara dunia ya ataupun agama, ini secara bahasa boleh dikatakan bid'ah ya. Kendaraan sekarang seperti ini, nggak pakai kuda, nggak pakai onta ya, ini bid'ah ya. HP bid'ah ya. Kemudian mikrofon bid'ah, pesawat bid'ah ya, kipas angin bid'ah ya. Ini semuanya secara bahasa ya. Karena secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya belum ada contohnya. Wal istilahan, adapun secara istilah ya, secara pengertian syariat, ma uhditsa fid din ala khilafi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin, yaitu apa-apa yang diada-adakan dalam perkara agama, fid din. Berarti dari sini keluar perkara dunia ya. Kita sudah tidak membahas masalah dunia ya. Ala khilafi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang tidak sesuai atau berseberangan dengan apa yang dijalani oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya ya. Jadi perkara yang baru yang diadakan dalam agama, tapi Nabi dan para sahabatnya nggak pernah mencontohkan, nggak pernah menganjurkan ya. Baik itu Nabi tidak ada contoh dari sisi qauliyahnya ya, ataupun amaliyah Nabi alaihi salatu wasallam, ataupun persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena sunnah ya Nabi alaihi salatu wasallam itu kan ada 3 jenisnya, kriterianya. Yang pertama adalah ucapan Nabi langsung tanpa Nabi melakukan, itu namanya sunnah qauliyah ya, sunnah qauliyah. Seperti apa contohnya? Seperti puasa Tasu'a tanggal 9 Asyura kemarin, itu adalah sunnah qauliyah Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam belum pernah melakukan. Nabi baru berangan-angan ya, dan berniat kalau masih hidup tahun depan, di tahun ke-10-nya beliau mengatakan seperti itu ya. Kalau tahun depan masih berjumpa dengan bulan Asyura ya, maka beliau mengatakan kita akan berpuasa tanggal 9-nya ya, tanggal 9-nya, demi melisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ketika awal-awal puasa, Nabi sudah berpuasa terus, puasa Asyura, terus berpuasa tanggal 10. Tapi di akhir-akhir di tahun ke-10 Hijriyah, Nabi dikabarkan oleh para sahabat bahwasanya orang-orang Yahudi ini di dalam memperingati Asyura semakin menjadi-jadi. Mereka yang dulunya hanya puasa, sekarang dijadikan Id ya, dijadikan hari raya ya, dijadikan waktu untuk bersenang-senang sepuasnya ya, seperti hari raya. Sudah puasa tambah lagi hari raya ya. Secara hukum Islam jelas bertentangan.
masa hari raya juga berpuasa, ya. Maka ini kemudian Rasulullah berangan-angan, kalau tahun depan saya masih punya kesempatan diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan puasa juga tanggal 9-nya. Maka belum mendapati bulan Asyura, beliau alaihi salatu wasallam sudah wafat, ya. Maka ini sunnah qauliyah, ya. Sunnah yang baru diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam. Ada lagi sunnah fi'liyah, ya. Sunnah fi'liyah yaitu setiap apa yang sudah dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam, ini namanya sunnah fi'liyah, dan ini sangat banyak, ya. Beliau umroh, ya. Kemudian beliau apalagi misalnya melakukan amalan-amalan tertentu yang dilihat oleh para sahabatnya, ya. Ini menjadi sunnah fi'liyah, ya. Kemudian ada lagi sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak mengamalkan, tapi Nabi mengetahui sahabatnya itu mengamalkan dan Nabi diam, ya. Nabi diam. Ini sunnah takririyah, ya. Kenapa Nabi diam? Karena memang itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diridhoi amalan tersebut. Kalau seandainya amalan tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah sudah menurunkan wahyu untuk menegur. Ya. Untuk menegur, ya. Di antaranya misalnya contoh teguran, ya. Yaitu ketika Abu Bakar, anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, itu difitnah telah berzina dengan salah seorang sahabat karena waktu mengikuti perjalanan dengan Nabi alaihi salatu wasallam ketinggalan karena mencari kalung, ya, atau karena sedang buang hajat di tengah jalan. Kemudian karena waktu itu masih kurus badannya, badan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian orang-orang yang membawa tandu itu merasa sudah ada di dalam tandu Aisyah. Akhirnya jalan, karena tandu zaman dahulu kan juga berat, tandunya saja sudah berat, ya. Ditambah bobot seseorang, mungkin bisa jadi bobot tandu itu lebih berat. Dan ini Aisyah masih kurus, belum gemuk, ya. Kemudian dikira sudah naik, ternyata belum. Nah, ketika Aisyah mendatangi tandunya tersebut, maka sudah tidak ada, rombongan sudah pergi. Akhirnya dia putus asa, dalam artian gak mencari. Nanti dia berpikir, nanti paling kalau ketahuan di tandu saya kosong, Nabi alaihi salatu wasallam akan balik lagi. Maka beliau pun tertidur. Qadarullah wa masya'afal, seorang sahabat, ya, itu ada yang ketinggalan juga, ya. Dan ketika mengetahui Aisyah tertidur, dia tahu dan mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dia tahu itu adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Karena memang mereka para sahabat tahu, karena sebelumnya belum turun ayat hijab, itu sudah pernah lihat wajahnya, ya. Maka walaupun sudah menggunakan hijab, mereka titen, faham. Tapi sahabat ini nggak berani mendekat. Dia hanya mengucapkan istirja, dan akhirnya Aisyah pun terbangun, ya. Aisyah terbangun, dan akhirnya untanya sahabat ini kemudian diturunkan dan disuruh naik. Dan ketika disuruh naik, sahabat ini pun menjauh terlebih dahulu. Ini menunjukkan para sahabat itu adalah orang-orang yang memang bersih hati mereka, ya, tidak mengambil kesempatan, karena memang mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian singkat cerita, setelah terjadinya fitnah tentang tuduhan kepada Aisyah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina, ya, maka Abu Bakar bersumpah, ya.
ketika Allah menurunkan tentang kebenaran dalam surah An-Nur kalau nggak salah, itu bahwasanya Aisyah itu suci, ya, artinya terlepas dari tuduhan tersebut, langsung Allah turunkan ayat yang membebaskan tuduhan tersebut. Maka Abu Bakar bersumpah dia tidak akan memberikan nafkah lagi kepada kerabatnya yang miskin. Kenapa? Karena kerabatnya yang miskin tersebut adalah bagian dari orang-orang yang terhasut fitnah sehingga menuduh Aisyah putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, ya, itu berzina. Maka Abu Bakar marah, akhirnya bersumpah, sudah tak putus nafkah saya, pemberian saya kepada kalian, ya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan Abu Bakar ini keliru. Ya, keliru. Ya, walaupun mereka telah melakukan sebuah dosa dan itu dosa besar, menuduh wanita yang menjaga diri dengan zina, tetap, ya, masalah nafkah, memberikan nafkah kepada kerabat yang kerabat tersebut miskin, maka ini tidak boleh dibatalkan karena ini urusannya sendiri. Ya, tidak boleh dibalas dengan hal demikian, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan Abu Bakar tersebut berupa teguran agar supaya Abu Bakar tidak membatalkannya. Fa'fu wasfahu, ya, ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum, ya, dan berilah maaf, ya, dan lapanglah dada kalian. Ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum, bukankah engkau ingin agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian, ya. Maka Abu Bakar pun kembali memberikan nafkah tersebut. Ini kalau seandainya perbuatan para sahabat itu ada kekeliruan di zaman Nabi SAW, pasti akan ada wahyu yang turun untuk memperingatkannya. Akan tapi ketika perbuatan sahabat itu tidak diperingatkan di zaman Nabi SAW, maka itu menjadi sunnah takririyah, ya, sunnah yang merupakan ketetapan Nabi SAW, ya. Taib. Makanya tidak pas ketika seorang berdalil dengan bid'ah hasanah dengan mengatakan buktinya Bilal bin Rabah itu melakukan bid'ah juga, ya. Kemudian Utsman bin Affan melakukan bid'ah juga dengan mengumpulkan Al-Quran. Kalau Bilal bin Rabah melakukan bid'ahnya dengan apa? Wudu, ya, dengan wudu setiap kali berhadas wudu kemudian sholat 2 rakaat, dan itu menjadikan Bilal di antara amalan yang menyebabkan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab masuk surga, bahkan tekleknya sekalipun, sandalnya sekalipun itu masuk surga, yaitu ketika Rasulullah SAW di mi'rajkan masuk ke dalam surga dan mendengar terompah Bilal itu suaranya di depan beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau ketika bertemu Bilal, beliau menanyakan, wahai Bilal, amalan apa yang engkau yang menjadi keistimewaan bagimu, yang kau istiqomah di atasnya? Maka Bilal mengatakan, enggak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh aku mendengar terompahmu ada di surga, ya, suara terompahmu ada di surga. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku berhadas, aku pasti mengambil wudu kemudian sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah mutlak setelah wudu, ya. Maka itulah yang menjadi amalan yang diistiqomahkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bukan bid'ah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sendiri walaupun beliau tidak melakukan, ya, tapi ini disetujui oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka ini menjadi sunnah, ya, yaitu sunnah takririyah, sunnah dari persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam, ya.
Jadi nggak pas kalau dikatakan ini buktinya para sahabat juga melakukan kebid'ahan, ya. Baik. Adapun Utsman, kemarin kita sudah jelaskan ketika Utsman mengumpulkan Al-Qur'an itu ibarat kita itu menjilid buku, ya, mengumpulkan saja. Karena apa? Karena letak-letak surat itu sudah ditentukan melalui wahyu, ya. Letak-letak suratnya, urutannya bagaimana, ini juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya, itu sudah ditentukan melalui wahyu. Para sahabat hanya mengumpulkan saja, ya. Oh, ini surat ini dibawa si fulan, ini dibawa si fulan. Kemudian dikumpulkan semuanya jadikan satu. Ya. Tidak merubah letak-letaknya, tidak, ya. Baik. Min aqidatin wa amalin au amalin, ya. Jadi bid'ah itu adalah perkara-perkara yang diadakan dalam perkara agama yang menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, baik itu keyakinan secara keyakinan akidah maupun amalan. Kalau amalan jelas, ya, bisa kita lihat. Kalau tidak sesuai kita bisa nasihati secara langsung. Tapi kalau akidah, memperbaiki akidah ini sulit. Kenapa? Karena itu amalan hati yang seseorang tidak akan tahu kecuali kalau dia ngaji, ya. Makanya Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, yang turun ayat-ayat dalam juz amma itu sebagian besar itu semua berkaitan dengan masalah akidah, iman kepada Allah, hari akhir, kepada Rasulnya, itu, ya. Adapun sholat turun itu baru sebelum hijrah, akhir-akhir sebelum hijrah, ya. Yang lainnya belum ada, hanya perbaikan masalah akidah saja, ya. Bagaimana menanamkan akidah, keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada hari akhir, ya. Dan itu semuanya tidak bisa diobati secara zahir. Artinya kesalahan akidah seseorang terkadang tidak tahu. Dia baru tahu kalau akidahnya, keyakinan dia salah kalau sudah ngaji, ya. Misalnya seseorang meyakini kalau ada kupu-kupu masuk, kemudian ada gagak terbang di atas rumahnya, ini akan ada yang mati dari penghuni rumah ini misalnya. Dia berkeyakinan seperti itu selama ini bertahun-tahun. Ternyata itu keyakinan tatoyur, bagian dari kesyirikan, ya. Meyakini sial dengan adanya sesuatu tertentu yang itu tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Setelah dia ngaji baru tahu, oh ternyata keyakinan saya tersebut salah. Akhirnya dia bisa perbaiki, ya. Makanya kesalahan akidah itu harus diprioritaskan karena itu sesuatu yang tidak tampak. Kita akan tahu kalau kita sudah ngaji. Tapi kalau kesalahan sholat, kita sholat di sini misalnya subuh 3 rakaat, pasti ditegur teman kita, ya. Karena tahu ini salah, jelas kesalahannya. Kok sholat kok 3 rakaat, sholat subuh, sholat apa ini, ya. Atau melakukan yang lainnya misalnya, ya, yang tampak, amalan-amalan yang tampak, ya. Tapi kalau akidah ini harus kita sendiri yang harus benar-benar berniat dan berusaha untuk memperbaikinya dengan menghadiri kajian-kajian, ya. Baik. Wa hiya haramun liqaulihi ta'ala, dan bid'ah itu adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, ini kembali al-mu'minin, kemudian ar-rasul, ini sekali lagi al-ahdiyah, ya.
Jadi kita sedikit-sedikit belajar bahasa istilah dalam bahasa Arab, ya. Al-ahdiyah. Jadi bukan setiap orang beriman yang dimaksud di sini. Kalau yang dimaksud di sini setiap orang yang beriman, salah kaprah nanti. Nanti ketika melakukan bid'ah, ini ada acara ini, peringatan ini, ya, peringatan ini, ya, yang diada-adakan dengan alasan, loh ini kan kita mengikuti jalannya orang-orang beriman. Ini yang lakukan orang-orang beriman semuanya loh, ya. Bagaimana jawabnya? Jawab dengan ayat ini. Kalimat al-mu'minin di sini yang pertama kali ayat ini turun kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Maka alif lam yang dimaksud dalam kalimat al-mu'minin ini adalah al-ahdiyah, yaitu mereka sudah ditentukan. Orang-orang beriman itu siapa? Yaitu para sahabat, tidak yang lainnya. Ya. Jadi barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk, ya, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat, berarti yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, mereka tersesat, ya. Jadi orang yang mengikuti jalannya para sahabat pasti mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW pasti mengikuti jalannya Allah SWT. Ya. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, dia sama dengan mentaati Allah SWT. Ya. Demikian pula dalam ayat ini, berarti orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, dia tidak mengikuti jalannya Rasul. Kalau tidak mengikuti jalannya Rasul, nggak mengikuti jalannya Allah. Dibalik, siapa yang mengikuti jalannya para sahabat, dia mengikuti jalannya Rasul. Yang mengikuti jalannya Rasul, mengikuti jalannya Allah SWT. Maka di sini ancaman, siapa yang menentang Rasul, siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, ya, kemana dia berpaling. Makanya pelaku kebid'ahan itu sulit untuk kembali. Kenapa? Karena dia menganggap itu baik. Beda dengan pelaku maksiat. Orang zina 10 tahun 20 tahun jelek, ya. Orang minum khamr gampang jelek. Aku kok ngini terus, kapan marine? Masalahnya paham kalau dia melakukan dosa, kalau dia itu salah, paham, ya. Orang melakukan maksiat yang jelas-jelas itu disepakati kemaksiatan tersebut secara umum sudah menjadi hal yang wajar. Kalau itu suatu maksiat, dia pasti satu saat akan merenung pada dirinya dan dia akan bercita-cita ingin kembali kepada Allah SWT. Cuman hawa nafsunya masih menguasai dirinya. Tapi kalau bid'ah beda. Kalau bid'ah itu dia sudah menganggap dia akan mendapatkan pahala, ya. Dia ini mendekatkan kepada Allah SWT. Kalau diingatkan muring-muring. Beda kalau orang minum khamr, zina, diingatkan, nggih kula jane nggih ngertos ngeten iki nek salah, tapi kula dereng saged ninggalke. Ya. Tapi kalau bid'ah enggak mungkin. Orang seperti itu. Mosok tahlilan kok mbok larang, sholawatan kok mbok larang iki piye? Wong ngaji lho iki, ya. Seneng karo kelahiran Nabi kok dilarang iki piye? Ya. Pasti akan seperti itu alasan. Ya. Maka apa yang akan diancamkan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang melakukan kebid'ahan menyimpang, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, ya. Dalilnya satu lagi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini dalil tentang haramnya kebid'ahan tadi, yaitu hati-hatilah kalian kepada perkara-perkara yang baru dalam
agama, karena sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan dalam riwayat yang lain setiap kesesatan itu neraka. Dan ini menunjukkan jelasnya haramnya bid'ah, ya. Dan kebid'ahan sekali lagi tidak ada yang hasanah, dan ini sudah terbantahkan, ya, dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena kalau ada bid'ah itu ada yang dhalal, ada yang sesat, ada yang baik, ya, ada yang hasanah, maka demikian pula kesesatan juga pastinya nanti akan ada yang di surga, ya. Maka ini jelas suatu yang keliru di dalam memahami kalimat Nabi alaihi salatu wasalam, karena memang Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengecualikan dengan kalimat setiap kebid'ahan itu sesat, itu tidak dikecualikan. Cuman memang bertingkat-tingkat dari kesesatannya. Yang masuk neraka pun bertingkat-tingkat. Tidak setiap orang dalam melakukan kebid'ahan kemudian masuk neraka kemudian dianggap kekal, tidak pernah akan lagi masuk surga, enggak. Karena kebid'ahan itu juga dosa yang bertingkat-tingkat, sebagaimana maksiat bertingkat-tingkat, maka bid'ah itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang bid'ahnya itu sampai mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Dan tentunya hukumannya pun juga akan bertingkat-tingkat. Ada yang hanya istilahnya dimasukkan ke dalam neraka kemudian nanti akan dikeluarkan lagi. Ada yang memang dikekalkan di dalam neraka, tergantung tingkat kesesatan dari kebid'ahan tersebut. Tapi intinya semua bid'ah adalah sebuah kesesatan dan terancam dengan hukuman neraka. Nas'alullaha salamatul afiyah. Ini dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.